Halo semuanya, selamat bertemu kembali bersama saya di channel Jejak Jurnal. Oke, sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan mereview salah satu makam yang muncul hanya 1 tahun sekali. Munculnya di setiap bulan Agustus atau bulan kemerdekaan Republik Indonesia, atau di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Oke sahabat, kita lanjut gaskeun, pokoknya gas. Nah ini sahabat, saya berada di wilayah Kabupaten Sumedang, tepatnya di pesisir Waduk Jati Gede. Di sini ada salah satu makam yang sangat viral, yang munculnya setiap hari ulang tahun Republik Indonesia. Untuk bisa mengakses makam atau tempat ini, kita harus melewati jalur pemukiman warga di wilayah Karangpakuan, kalau tidak salah di Kecamatan Dharma Raja, kalau tidak salah ya, Kabupaten Sumedang. Kita melewati pinggiran atau pesisir Danau Jati Gede. Nah, kelihatan dari batu nisannya, semua bentuknya seperti ini sahabat. Ini batu nisan yang pahatan zaman kerajaan seperti ini nih. Dan biasanya di waktu-waktu tertentu banyak sekali peziarah yang sengaja datang ke tempat ini. Ini tempatnya yaitu di wilayah Astana Gede, dan banyak sekali makam-makam purba di sekeliling makam pusat. Nah, ini batu nisannya asli dari batu yang tidak dipahat, atau mungkin ini sengaja disusun oleh warga setempat supaya ini memberitahu bahwa ini adalah makam wilayah. Nah, ini ada juga akar jati. Kebayang dulunya di sini sahabat ya, rimbun, sejuk, teduh, dengan banyak sekali pohon-pohon besar di sini. Nah, ini batu nisannya sudah miring, sudah condong, atau mungkin ini sudah tercabut dari makam dan sengaja diletakkan kembali oleh warga sekitar atau juru kunci dari makam ini sahabat. Nah, ini ada salah satu situs mungkin ya, makamnya Bismillah Sampurasun. Dan di sini agak unik sahabat. Ini agak unik, batu nisannya Bismillahirrahmanirrahim Sampurasun. Batu nisannya berbentuk kubus seperti ini nih. Ini agak unik sahabat. Dan ini di tengah-tengah diapit dua pohon besar, pohon jati yang sudah kering, yang sudah tumbang akibat terendam. Nah, ini juga sudah kropos bagian tengahnya sahabat. Coba kita lihat dalamnya. Bismillah Sampurasun. Nah, ini bagian dalamnya nih. Bagian dalam pohon jatinya seperti ini sahabat ya. Dan juga di sekeliling makamnya itu banyak sekali pohon-pohon jati yang sudah tumbang karena dulu terendam oleh danau atau waduk Jati Gede. Nah, ini besar sekali sahabat. Ini besar sekali akarnya, coba lihat kan. Ini lebih tinggi akar jati ini daripada tinggi badan saya sahabat, kelihatannya. Dan banyak sekali sahabat dikelilingi di sekitar gitu, di sekitar makamnya itu pohon-pohon jati yang sangat besar seperti ini. Nah, ini akar atau pohon jati yang sudah kropos, bagian tengahnya sudah tidak ada sahabat. Oke, kita tengok ke dalamnya seperti apa ya. Nah, itu dalamnya seperti ini sahabat tuh. Kelihatan ada gundukan tanah. Nah, seperti ini sahabat. Tinggi banget sahabat. Tinggi banget, ini besar banget ini pohonnya.
Dan di sebelahnya ada makam. Di sini nih makam. Saya kurang begitu tahu ini makam siapa. Yang jelas ini adalah makam keramat zaman kerajaan Sumedang Larang di sini. Nah, di sini juga ada salah satu makam. Dan yang saya heran, di setiap makam yang besar terdapat salah satu pohon yang di pinggirnya itu sangat besar banget. Ini biasanya pohon jati yang berusianya mungkin sudah ratusan atau ribuan tahun, sahabat ya. Dan ini makam siapa? Biasanya suka ada tulisannya di sini ya. Mungkin karena terendam, lalu tulisannya menghilang oleh air atau karat ya, sahabat. Nah, ini juga makam di sini nih. Ini batu nisannya batu yang tidak dipahat. Batunya tidak dipahat, seadanya saja, sahabat. Dan terdapat pohon besar yang tinggal akarnya aja ya, tinggal tunggulnya gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda mah tinggal tunggulnya saja. Kebayang dulu di sini tempatnya sejuk, teduh banget ini. Nah, makam ini sangat besar pelatarannya, sahabat. Besar banget, dilingkung atau dikelilingi oleh bebatuan yang disusun oleh warga sekitar ya. Bismillah, sampurasun. Kita coba masuk ke makam ini. Ini batu nisannya sangat gede, sangat besar banget. Ada semacam tempat apa itu, tungku kemenyan atau apa ya, yang sudah lama banget dari batu kelihatannya. Dan ini batu nisannya gede banget, sahabat. Ini mungkin petinggi dari kerajaan Sumedang Larang. Dan ini munculnya hanya 1 tahun sekali, rata-rata setiap bulan Agustus atau pas di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Makam ini pasti muncul ke permukaan, sahabat ya. Dan juga di sini banyak sekali pohon kawung. Pohon kawung itu pohon apa ya dalam bahasa Indonesianya? Kalau dalam bahasa Sunda ini pohon kawung. Tuh, sahabat. Berarti dulunya di sini banyak sekali pohon kawung seperti ini ya. Dan ini ada juga pohon jati yang sudah tumbang akarnya. Dan di sini ada salah satu makam yang dipagar. Bismillah. Assalamualaikum. Sampurasun. Ini makam ini dipagar ya, sahabat ya. Mungkin ini makam yang sangat berpengaruh, atau ini makam istrinya raja atau apa ya, sahabat. Sampurasun. Sampurasun. Mungkin saya akan bertawasul dulu di sini sebentar ya, bacakan sholawat. Dan kebetulan ini adalah hari ini hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sahabat, saya akan bertawasul dulu di sini, berziarah atau berdoa di makam ini. Nah, sahabat, ini adalah makam utama atau makam pusat di situs Astana Gede. Di sini terdapat makam yang begitu lebar pelatarannya ya, dan dikelilingi oleh warna merah putih, melambangkan ini adalah para sesepuh atau leluhur di wilayah Sumedang Larang atau di wilayah Tatar Sunda. Dan ini adalah makam salah satu raja Sumedang Larang, yaitu Prabu Lembu Agung. Beliau adalah putra dari Prabu Taji Malela dan cucu dari Prabu Guru Aji Putih. Sampurasun. Mungkin saya tidak bisa masuk karena ini dipagar ya, sahabat. Kelihatan makam beliau, batu nisannya dari batu yang tidak dipahat, batu yang seadanya. Dan makamnya sangat lebar, sangat besar. Dan di sini juga terdapat pohon yang dulunya besar banget, rindang atau bukan rindang, yang teduh banget, dan sekarang terendam oleh Waduk Jati Gede atau Danau Jati Gede. Situs keramat, situs terpenting
tertentu di Danau Jati Gede, Sampurasun Eyang, Sampurasun. Dan makam ini muncul di setiap bulan Agustus, pasti muncul kalau setiap bulan Agustus, karena bulan Agustus biasanya itu adalah musim kemarau, Waduk Jati Gede surut, dan makam ini muncul satu tahun sekali. Dan biasanya banyak sekali para peziarah yang datang ke tempat ini sahabat ya, untuk melakukan ziarah dan juga doa bersama. Dan doa bersamanya kalau posisi makamnya terendam itu dilakukan di tempat sana tuh, ada semacam saung atau pasanggrahan di sana sahabat ya. Dan ini makamnya dikelilingi oleh bendera merah putih, dan banyak sekali tunggul atau sisa-sisa pohon jati yang sangat besar yang mengelilingi makam ini sahabat. Cuaca siang hari ini sangat menyengat, panas sahabat ya. Nah, itu akar-akar atau tunggul ya, tunggul pohon jati di sekitaran makam Astana Gede. Dan di sini masih terdapat salah satu pohon yang sudah mengering tinggi, menjulang tinggi ke atas sahabat ya. Nah, di sana terlihat ada semacam beda ya warna dari mulai sini ke bawah dan dari ke atas. Itu adalah di sana batas air dari bendungan Jati Gede, batas terendam. Biasanya sampai sana sahabat ya, kalau lagi musim penghujan. Saya perkirakan dari bawah tanah sampai ke atas itu saya perkirakan sekitar kurang lebih 10 meter. Nah, ini ada batu nisan. Ini bentuknya rada kecil nih sahabat nih. Asli batu nisan ini pahatan dari zaman kerajaan dulu. Bentuk pahatannya tradisional, tidak menggunakan mesin. Ini pahatan zaman dulu sahabat ya. Dan di sekitaran makam ini sahabat, soalnya ini lagi surut, jadi dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk ditanami lagi semacam palawija atau juga padi di sana sahabat tuh kelihatan ya. Selagi surut dimanfaatkan oleh warga setempat. Dan kesininya juga banyak sekali makam-makam yang bermunculan di saat Danau Jati Gede surut. Dan ke sebelah, nah ini di wilayah ini nih sahabat, ini adalah makam situs Astana Gede atau situs makam-makam keramat. Kalau di sebelah sananya itu adalah makam umum, makam warga setempat yang kembali bermunculan. Dan juga sebagian makam untuk warga setempat itu sudah dipindahkan jauh-jauh hari sebelum ada penenggelaman Jati Gede. Nah, ini juga makam sahabat, sekali makam di antara semak-semak belukar yang sudah mulai mengering. Nah, ini juga makam sahabat yang bermunculan di sini. Ada juga bekas rakit pemancingan. Ada juga ini sisa jaring. Nah, ini jaring ikan kayaknya ya. Nah, betul, jaring ikan sahabat. Ini pohon tunggul dari pohon aren ya. Wow, ini kebayang semak belukarnya ya sahabat, yang terendam oleh Waduk Jati Gede. Nah, sebagian batu nisan sudah tergeletak seperti ini sahabat ya. Dan saya di sini agak sedikit menarik perhatian. Di sini ada batu nisan yang sangat besar banget, yang sudah terkubur, mungkin setengahnya sudah terkubur. Ini batu nisan gede banget dan pahatan-pahatannya sangat rapi. Pahatan dari zaman dulu, zaman kerajaan nih sahabat. Ini mungkin petinggi dari kerajaan juga ya sahabat. Kalau kesananya itu sudah makam-makam modern kesana sahabat ya, makam-makam warga. Oke, kita berjalan-jalan dulu di sekitaran tempat ini nih.
Wah, ini ada pohon jati yang sangat besar banget sahabat ini nih. Kebayang nih, kayunya kuat banget, kayu jati. Cuaca menyengat begitu panas ini nih. Dan kemarau ini mungkin akan lama sahabat ya kayaknya, karena sudah melebihi dari berapa bulan di daerah saya kemarau, sudah hampir 3 bulan tidak ada hujan nih. Wow, panas banget ini sahabat. Oke sahabat jejak jurnal, terima kasih sudah mengikuti video kali ini tentang salah satu makam Raja Sumedang Larang yang muncul setiap 1 tahun sekali di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Biasanya munculnya di bulan Agustus. Oke, terima kasih sahabat semuanya, semoga sehat semuanya. Wassalam. Rahayu, rahayu, rahayu.